Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Nuraini dari kelas Teknik Informatika ingin menjelaskan sedikit tentang basis data. Ya, jadi di sini pokok pembahasan kita yakni apa itu basis data, tujuan dari penggunaan basis data, komponen sistem basis data, kemudian kekurangan sistem basis data. Ya, baik, di sini basis data adalah terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis data didefinisikan sebagai tempat perkumpulan atau markas, sedangkan data yaitu kumpulan fakta-fakta atau sampel yang didapat dari suatu observasi. Basis data dapat diartikan sebagai sekumpulan data yang disimpan atau dikumpulkan yang saling berkaitan, yang terdiri dari tabel-tabel sebagai media penyimpanan data-data yang akan diinput atau dimasukkan. Ya, kemudian di sini ada tujuan penggunaan basis data. Tujuan utama dari basis data atau database adalah untuk mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, kecepatan dalam pengambilan keputusan kembali. Tujuan kedua adalah untuk meminimalisir adanya redundansi atau kerangkapan data dan menjaga data tetap konsisten. Data yang terakhir adalah peraturan dalam pemilihan data yang sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Kemudian di sini ada komponen sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras atau juga dikenal dengan istilah hardware yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah komputer, perangkat komunikasi jaringan, hard disk, memori sekunder offline atau flash disk removable disk. Kemudian yang kedua, sistem operasi merupakan program yang dibuat untuk mengaktifkan sistem komputer serta mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, tak terkecuali operasi-operasi datar komputer. Contohnya dari sistem operasi adalah Windows, Unix, atau Linux. Kemudian basis data. Komponen basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut bisa disimpan, diakses maupun dimanipulasi dengan mudah. Sistem basis data bisa dibagi menjadi beberapa basis yang mempunyai data masing-masing. Kemudian yang keempat, Database Management System atau DBMS. Database Management System atau DBMS merupakan program aplikasi khusus yang diciptakan untuk membuat dan mengelola database yang tersedia. DBMS adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali. Beberapa contoh software DBMS adalah MySQL, Microsoft Access, Oracle Database, Borland Interbase, Sybase, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Kemudian di sini pemakaian atau user adalah komponen database yang berinteraksi secara langsung dengan database. User dibagi menjadi beberapa tipe antara lain programmer application, user mahir atau casual user, user khusus atau specialist user, dan user umum atau end user. Kemudian aplikasi menjadi komponen basis data yang penggunaannya tergantung kebutuhan. Pemakaian basis data dapat dibuat program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan ataupun pengambilan data yang mengoperasikannya mudah. Program tersebut ada yang disediakan langsung oleh DBMS atau dibuat sendiri dengan aplikasi lain seperti Visual Basic atau aplikasi lain. Kemudian kelemahan atau kekurangan dari sistem database. Yang pertama, kompleksitas database. Kerancangan sistem database sangat kompleks, sulit, dan menyita waktu untuk melakukan tugas. Kemudian biaya hardware dan software yang substansial. Sejumlah besar investasi dibutuhkan untuk menyiapkan hardware dan software yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian kerusakan database mempengaruhi hampir semua program aplikasi. Aplikasi salah satu bagian dari database rusak atau karena kegagalan hardware atau software, kemudian semua program aplikasi yang tergantung pada database ini secara implisit terpengaruh. Kemudian biaya konversi yang luas dalam pemindahan bentuk sistem berbasis file ke sistem database saat ini
sejumlah biaya yang besar perlu diperkeluarkan untuk membeli alat yang berbeda. Kemudian pelatihan awal diperlukan untuk semua programmer dan user. Sejumlah usaha, waktu, dan biaya sangat dibutuhkan untuk melatih user dan programmer agar terbiasa dengan sistem database. Kemudian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.